Shalom, selamat datang di PA Online SMA Negeri 3 Medan, Sabtu 19 Maret 2022. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita diharapkan mampu menyiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan saat dulu sambil diiringi lagu Kasihmu Tiada Duanya. Shalom. Kita akan mulai pujian kita dengan mengangkat satu lagu pujian, yaitu Sungai Sukacitamu.
Pembacaan episode hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 25. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kurus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kurus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuruslah kamu, sebab aku kurus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari dunia yang fana, tetapi dari dunia yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Mas Girsang, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Thank
Salam sahabat belajar siswa Kristen SMA Negeri 3. Kesempatan ini kita akan mendengarkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bagimulah Tuhan, pujian dan hormat serta syukur kami. Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berfirmanlah bagi kami mendengar Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang Ibu kutip dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat belajar SMA Negeri 3 Kristen, hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, di mana kita diingatkan untuk tetap setia dan taat pada ketetapan pilihan iman kita sendiri. Pertama-tama firman Tuhan ini diberikan kepada jemaat di Philadelphia, di mana dalam surat ini jemaat di Philadelphia ditemukan Tuhan dalam keadaan yang tidak bercacat celah, sekalipun mereka memiliki kelemahan. Nah, surat ini diberikan kepada jemaat di Philadelphia yang berkata, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Siapakah yang dimaksud dengan itu? Yang dimaksud dengan itu ialah Yesus. Yesus yang menyampaikan penghiburan, penguatan, peneguhan kepada jemaat di Philadelphia yang telah menerima Injil Kristus dan yang bertekun dan bertahan dalam kesulitan, dalam segala tantangan dan segala rintangan mereka. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka mengasihi Yesus dan mengenal Yesus itu siapa. Siapakah Yesus bagi kita? Firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci. Maksudnya di sini adalah Yesus adalah penentu akhir yang memberi finalti untuk segala hal dalam kehidupan akhir manusia. Sahabat belajar yang dikasihi oleh Kristus, kalau hari ini Anda telah menyatakan dirimu sebagai seorang Kristen, itu artinya bahwa kamu menetapkan
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Ketika kita menetapkan, memilih menjadi seorang Kristen, itu artinya kita menetapkan hidup kita dalam seluruh hal, menjadikan firman Tuhan menjadi pola, menjadi pondasi, menjadi tatanan hidup dalam segala perkara. Oleh karena itu, di dalam perjalanan hidup ini tidak mudah. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Hidup ini memiliki masalah. Dalam masalah itu kita bisa keluar jika kita mau berjuang bersama dengan Tuhan. Sama seperti jemaat di Philadelphia ini. Tuhan berkata kepada jemaat ini, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Itu berarti segala hal yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada Kristus, Yesus Kristus itu sendiri mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi baginya, tidak ada yang terselubung di hadapan Allah. Dikatakan tadi Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang memegang kunci. Dia adalah Allah yang maha tahu dan maha kuasa. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, penting bagi kita hidup berpadanan dengan Kristus. Penting bagi kita diketahui oleh Allah bahwa kita tetap menuruti firman Allah dalam segala keadaan hidup kita. Baik suka maupun duka. Hidup di tengah-tengah bumi ini, di bawah kolong langit ini, suka dan duka silih berganti. Suka dan duka bergantian. Terkadang kita ada di dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam ketenangan. Tetapi setelah itu ada tantangan, ada kesulitan, ada pencobaan. Tetapi yang terpenting, bagaimana kita hidup berpadanan menuruti firman Allah dan tidak menyangkal Allah di dalam perjalanan hidup. Itu yang terpenting. Seperti Allah menemukan jemaat di Philadelphia, jemaat yang menuruti firman Allah. Sahabat muda, remaja Kristen yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari, sekalipun di zaman pandemi ini kita memiliki banyak keterbatasan, memiliki berbagai-bagai kesulitan dalam berbagai hal, kita boleh memiliki masalah, tetapi kita harus mampu keluar dari masalah kita sehingga kita tidak bermasalah. Artinya sebagai seorang Kristen Anda dipanggil untuk memiliki kecakapan menuntaskan seluruh persoalan-persoalan belajar yang Anda hadapi. Pandemi tidak menjadi alasan bagimu untuk tidak belajar. Pandemi tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengembangkan skill, kecakapan pribadimu sebagai seorang murid. Jadi pandemi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Katakanlah pandemi ini sebuah masalah, tetapi masalah ini tidak harus mengekang kemampuanmu sehingga kau tidak memiliki kualitas sebagai seorang murid. Ini yang terpenting. Mungkin kamu berkata, bagaimana kami sebagai seorang murid, sebagai seorang muda menyangkal Yesus di dalam hidup kami? Sahabat belajar yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ketika kita sebagai manusia hidup dalam posisi kita masing-masing, hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam ketertiban, menjalankan tugas panggilan dan tanggung jawab kita sebagaimana mestinya, itu artinya kita tidak menyangkal Yesus. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam tanggung jawab. Ibu beri satu contoh. Anda seorang murid
Seorang murid itu tugasnya belajar. Jika seorang murid tidak belajar dengan baik dan penuh ketekunan, kemauan, keuletan, dengan keinginan ingin bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki kematangan jiwa, sehingga satu waktu nanti menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab, jika dia tidak hidup dalam keadaan itu berarti dia juga telah menyangkal imannya kepada Kristus. Seorang anak di dalam rumah, firman Tuhan mengajarkan dia untuk menghormati orang tuanya. Ketika dia tidak menghormati orang tuanya, berarti dia telah menyangkal kebenaran Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, jangan katakan aku masih muda, bagaimana aku menyangkal Kristus di dalam hidupku. Seluruh perbuatan hidup kita, pemikiran kita, perkataan kita, jika ditemukan tidak berpadanan dengan Injil Kristus, itu berarti kita telah menyangkali kebenaran Kristus yang menjadi dasar di dalam penata kelolaan hidup kita. Kamu tahu? Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti kita berkata, aku akan menata hidupku berpadanan dengan Injil Kristus. Oleh karena itu, penting bagi kamu sebagai seorang murid Kristus, juga bagi saya, untuk ditemukan Tuhan di dalam hidup kita menuruti firman Allah. Menuruti firman Allah di dalam seluruh gerak hidup kita, baik perkataan kita, baik pikiran kita, baik cita-cita kita, dalam totalitas kehidupan kita, dalam perbuatan kita, sesuai atau seturut dengan ketetapan firman. Itu yang terpenting. Maka hal yang penting pada saat ini yang mau kita pelajari, bagaimana Anda dan saya di zaman ini menjadi seorang Kristen yang memiliki tekad konsisten dalam segala keadaan untuk tetap mengelola hidupnya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang terpenting. Tidak menjadi masalah kita tidak memiliki kekuatan yang dahsyat. Tidak menjadi masalah bahwa kita ditemukan memiliki kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan kita itu, kita andalkan Kristus yang menjadi kekuatan kita. Sehingga seperti firman Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan Yesus, aku lakukan perkara yang besar. Apa yang menjadi kesulitan belajarmu di masa pandemi ini? Jangan menyerah dengan kesulitan itu. Jangan menyerah dengan tantangan itu. Tetapi, ayo dengan tantangan itu, kita gali potensi kita. Kita tingkatkan upaya kita untuk dapat hidup tetap menjalankan kehidupan kita menuju kepada kualitas hidup kekristenan yang baik, yang diterapkan di dalam keseluruhan praktek hidup sebagai seorang murid atau sebagai seorang anak. Jadi ingat, yang terpenting bagi kita bagaimana kita tetap menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia pada kebenaran firman. Sahabat belajar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kebenaran itu adalah berbicara tentang Injil. Injil itu adalah sarana agung, sarana mulia yang dikaruniakan Tuhan bagi kita untuk menuntun kita dapat menghormati Allah dan memuliakan Allah di dalam hidup kita. Maka hal ini berimplikasi pada dua hal. Pertama, jika setelah mendengar Injil Yesus Kristus,
kita masih mengeraskan hati kita dan melakukan berbagai-bagai pelanggaran terhadap firman Allah, dipastikan bahwa kita bukanlah seorang murid yang menuruti atau menaati Injil atau firman Allah. Maka orang-orang yang seperti itu dipastikan menerima konsekuensi daripada pemberontakannya, yaitu murka Allah. Sebaliknya, setelah kita mendengar Injil dan dengan kesadaran penuh kita merelakan diri kita berjuang dengan ketekunan, dengan tetap hidup berpadanan dengan Injil itu, dengan ketaatan dan kesetiaan, seluruh proses kehidupan kita baktikan secara nyata lewat pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perkataan kita, perbuatan kita, motivasi hidup kita, dan tujuan hidup kita. Kita tundukkan kepada kehendak Allah, di mana keseluruhannya itu kita kerjakan seturut dengan ketetapan firman Allah. Inilah orang-orang yang pastinya akan menerima janji keselamatan daripada Tuhan. Maksudnya di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai seorang Kristen di zaman ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita ini bukan akhirnya di dunia ini, tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, kita mengenal akhir hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal dan kematian kekal. Karena itu, perjalanan hidup di dunia ini perlu untuk kita serius, tunduk dan taat kepada firman Tuhan di dalam mengelola hidup kita. Karena hidup ini hanya sementara. Setelah kehidupan ini, kita akan mengalami kehidupan kekal. Bagi kita ada dua pilihan, surga atau neraka. Jangan berpikir setelah Anda memiliki KTP atau identitas Kristen lalu sudah langsung otomatis mendapat surganya Allah. Bukan. Bagi kita ada tugas dan tanggung jawab, yaitu melakukan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang bagimu ada pilihan. Mari pilih taat dan setia pada keputusanmu mengikut Yesus atau mengingkari keputusanmu mengikut Yesus. Bagimu ada pilihan. Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, biarlah firman-Mu itu menjadi penuntun perjalanan hidup kami dalam sepanjang masa, sampai pada akhirnya kami dapat memperoleh kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu bahwa bukan oleh perbuatan kami, tetapi kami memiliki tugas dan tanggung jawab merespon akan kebenaran firman-Mu, menuruti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, hanya kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan tadi dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kami mengajak teman-teman untuk bernyanyi lagu Semua Baik. Menjadi
Sahabat pelajar di dalam Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita terima berkat Allah. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, serta kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai perjalanan kita mulai saat ini sampai pada Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semuanya.